Pembentukan bayangan pada cermin. Sebelumnya, kita ketahui terlebih dahulu bahwa cermin terbagi dalam dua bentuk, yaitu cermin datar dan cermin lengkung. Yang pertama, kita bahas bersama pemantulan cahaya pada cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang permukaannya datar. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah maya, tegak, menghadap terbalik dengan bendanya, ukuran benda dan bayangan sama besar, dan jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Berikut adalah gambar pemantulan cermin datar, di mana S adalah jarak benda ke cermin dan S aksen adalah jarak bayangan terhadap cermin. Apabila dua buah cermin datar diletakkan saling berhadapan atau bagian depan cermin menghadap ke ruang yang sama dengan membentuk sudut tertentu, maka kedua cermin ini akan membentuk bayangan yang banyaknya sama dengan N sama dengan 360 derajat per alfa dikurang 1, di mana N adalah jumlah bayangan, alfa adalah sudut antara kedua cermin. Contoh soal. Jika dua buah cermin datar membentuk sudut 60 derajat, jumlah bayangan yang akan dibentuk adalah. Dari soal dapat kita ketahui bahwa alfanya adalah 60 derajat, sehingga dengan menggunakan persamaan N sama dengan 360 derajat per alfa dikurang 1, maka didapatlah jumlah bayangan sama dengan 360 derajat per 60 derajat dikurang 1, didapat jumlah bayangan sama dengan 5. Dapat kita lihat pada gambar, untuk sudut berbeda, maka jumlah bayangan yang terbentuk juga akan berbeda. Untuk sudut 120 derajat, bayangan yang terbentuk adalah 2 buah bayangan. 70 derajat, 4 buah bayangan, 50 derajat, 6 buah bayangan. Pemantulan cahaya pada cermin lengkung. Cermin lengkung terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu cermin cekung. Cermin cekung bentuknya melengkung ke dalam dan bagian dalamnya dilapisi oleh lapisan yang mengkilap, bersifat konvergen atau mengumpulkan sinar, disebut sebagai cermin positif dan biasanya digunakan pada lampu sorot mobil, parabola, dan pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua yaitu cermin cembung. Bentuknya melengkung keluar dan bagian luarnya dilapisi oleh lapisan yang mengkilap, bersifat divergen, artinya menyebarkan sinar, disebut sebagai cermin negatif. Biasanya digunakan pada kaca spion kendaraan. Sebelum kita belajar pemantulan pada cermin lengkung, kita harus mengetahui unsur-unsur cermin lengkung. Di antaranya, yang pertama ada pusat kelengkungan cermin yang dilambangkan dengan huruf M, merupakan titik di pusat bola yang diiris menjadi cermin. Yang kedua, ada vertex yang dilambangkan dengan huruf O, merupakan titik di permukaan cermin di mana sumbu utama bertemu dengan cermin. Yang ketiga, ada titik api atau disebut dengan titik fokus yang dilambangkan dengan huruf F, adalah titik pertengahan antara vertex dan pusat kelengkungan cermin. Yang keempat, ada jarak fokus yang dilambangkan dengan huruf F kecil, adalah jarak dari vertex ke titik api. Yang kelima adalah jari-jari kelengkungan cermin yang dilambangkan dengan huruf R besar, adalah jarak dari vertex ke pusat kelengkungan cermin. Baiklah, yang pertama kita akan bahas pemantulan pada cermin cekung. Untuk mengetahui pemantulan pada cermin cekung, kita harus mengetahui terlebih dahulu sinar-sinar istimewa pada cermin cekung untuk melukis pembentukan bayangan pada cermin cekung. Adapun sinar-sinar istimewa tersebut, yang pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin pula. Untuk melukis pembentukan bayangan pada cermin cekung, setidaknya paling sedikit kita menggunakan dua sinar istimewanya. Namun sebelumnya kita lihat terlebih dahulu pembagian ruang pada cermin cekung menurut dalil Esbeck. Coba perhatikan gambar, ini adalah pembagian ruang pada cermin cekung. Bagian depan cermin antara titik O sampai F adalah ruang 1, antara titik F sampai M adalah ruang 2, lebih dari titik M adalah ruang 3, dan bagian belakang cermin adalah ruang 4. Menurut dalil Esbeck, jumlah ruang benda dengan ruang bayangan adalah sama dengan 5, yang artinya jika benda berada di ruang 3, maka bayangan akan terbentuk di ruang 2. Baiklah, sekarang mari kita mencoba melukis pembentukan bayangan oleh cermin cekung. Yang pertama, jika benda berada pada jarak lebih dari R, yang artinya benda berada pada ruang 3, yaitu di sini. Nah,
Kita akan lukis sinar istimewanya. Yang pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar istimewa kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, titik pertemuan antara sinar pantul yang terbentuk adalah tempat bayangan terbentuk, yaitu di sini. Sesuai dengan dalil Esbeck yang menyatakan jumlah ruang benda dan bayangan adalah sama dengan 5, karena benda berada di ruang 3, maka bayangan akan terbentuk di ruang 2. Sehingga sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata karena terletak di depan cermin, terbalik karena posisi terbalik dari benda, dan diperkecil karena ukuran bayangan lebih kecil dari benda. Yang kedua, jika benda berada di antara titik F dan M, yang artinya benda berada di ruang 2, yaitu di sini. Mari kita lukis sinar istimewanya. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Titik pertemuan sinar pantul yang terbentuk berada di ruang 3, yaitu di sini. Sehingga bayangan yang terbentuk bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar karena ukuran bayangan lebih besar dari ukuran benda. Yang ketiga, jika benda berada di antara titik O dan F, yaitu di ruang 1 di sini. Kita lukis sinar istimewanya. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian sinar datang melalui titik pusat kelengkungan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan tersebut. Titik pertemuan sinar pantul yang terbentuk berada di ruang 4, yaitu di sini. Sehingga bayangan yang terbentuk bersifat maya karena berada di belakang cermin, tegak karena posisi sama tegak dengan benda, dan diperbesar. Keempat, jika benda berada tepat di titik fokus atau F, yaitu di sini. Kita lukis sinar istimewanya. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Selanjutnya, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan tersebut. Sifat bayangan yang terbentuk adalah tidak terbentuk bayangan atau bayangan terletak jauh tak terhingga. Yang kelima, jika benda berada tepat di titik M atau pusat kelengkungan, yaitu di sini. Kita lukis sinar istimewanya. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Pertemuan sinar pantul terbentuk bayangan di sini. Sehingga sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan sama besar karena ukuran benda dan bayangan sama besar. Selanjutnya, kita akan mempelajari pembentukan bayangan pada cermin cembung. Sama dengan cermin cembung juga mempunyai sinar-sinar istimewa. Sebelumnya, coba Ananda perhatikan pembagian ruang pada cermin cembung. Agak sedikit berbeda dengan cermin cekung, ruang 1, ruang 2, dan ruang 3 berada pada belakang cermin, sedangkan ruang 4 berada pada depan cermin, di mana hal ini terbalik keadaannya dengan cermin cekung. Karena di depan cermin adalah ruang 4, maka dapat dikatakan hampir semua benda pada cermin cembung terletak di ruang 4 dan bayangan yang terbentuk selalu di ruang 1. Baiklah, kita lihat sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui seolah-olah dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang menuju pusat kelengkungan cermin seolah-olah dipantulkan berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Selanjutnya, mari kita coba melukis pembentukan bayangan oleh cermin cembung. Sama dengan cermin cekung, setidaknya ada dua sinar istimewa yang harus kita lukis agar dapat melukis bayangan pada cermin cembung. Contohnya, benda berada pada titik M, yaitu di sini. Kita lukis sinar istimewanya. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah ke titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungan. Sehingga pertemuan sinar pantul terbentuk bayangan di ruang 4, yaitu di sini. Sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperkecil. Karena bayangan selalu terbentuk di ruang 1 pada cermin cembung, maka sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cembung selalu maya, tegak, dan diperkecil.
Setelah mempelajari pembentukan bayangan pada cermin cembung, selanjutnya kita mempelajari persamaan atau besaran-besaran pada cermin cembung. Sama halnya dengan cermin cembung juga mempunyai persamaan hubungan kuantitatif antara S aksen dan F. Hanya pada cermin cembung, harga F dan R bernilai negatif karena terletak di belakang cermin, sehingga dalam persamaan harga F diberi tanda negatif. Untuk perbesaran bayangan, rumusnya sama dengan cermin cekung, yaitu M sama dengan H aksen per H atau harga mutlak dari S aksen per S. Contoh soal, sebuah cermin cembung memiliki jari-jari kelengkungan 30 cm. Jika benda diletakkan pada jarak 10 cm di depan cermin cembung, tentukan jarak bayangan yang dibentuknya dan nyatakan sifat-sifatnya. Jawab, diketahui bahwa jari-jari kelengkungan atau R itu adalah 30 cm. Kita dapat hubungan antara R dan F, di mana R itu adalah 2 kali F, maka F itu adalah setengah dari R, yaitu setengah dari 30, maka harga dari F adalah 15 cm. Jarak benda adalah 10 cm, yang artinya benda berada di ruang 4. Kita hitung jarak bayangan atau S aksen dengan menggunakan persamaan 1 per min F sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. Kita masukkan harga F dan harga S sehingga didapatlah harga S aksen itu sama dengan negatif 6 cm. Sedangkan untuk perbesaran menggunakan persamaan harga mutlak dari S aksen per S, karena S aksen sama dengan negatif 6 dan S sama dengan 10, maka didapat harga perbesaran sama dengan 0,6 kali, yang artinya bayangan diperkecil. Dan sifat bayangan yang terbentuk untuk cermin cembung selalu maya, tegak, dan diperkecil karena selalu berada di